Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dicintai Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan terutama nikmat kesehatan dan bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu Nastalim Mazakir. Semoga apa niat kita di langkah kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ibu-ibu, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan keluarganya, dan kita juga nanti kelak mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Maaf ibu, kita belum sepenuhnya perbaikan dari tahap perbaikan juga. Insya Allah minggu depan sudah selesai semua target, masih ada semuanya akan direnov biar kita bisa betah di Nastalim Mazakir. Dan doain aja kita semuanya sehat semua, dan juga para guru-guru kita yang sedang membimbing umroh, Allah berikan kesehatan dan dilancarkan semua urusan. Dan juga nanti kalau ada kesempatan kita malam nanti kaji atau besok nanti ke rumah Bu Nur Hayati. Ya bukan Ibu Nur Hayati ini ya. Nur Johari. Oh, Nur Johari. Oke, nanti mudah-mudahan almarhum di sisi Allah diterima amal ibadahnya. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Majlis Taklim Az-Zakir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Yayasan Haji Ramayuli Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ramayuli beserta keluarganya, mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama beliau senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tinggalan ibu-ibu, masya Allah, pada malam hari ini yang senantiasa bermajlis di Az-Zakir, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah segala aktivitasnya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, ya, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai nanti pada akhirnya kita akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, ya, untuk senantiasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, ya, ngaji ibadah, sedekah ibadah, ya, pergi ke warung ibadah, ya, pergi pengajian ibadah, semuanya ibadah. Kalau kita niatkan untuk taat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
Maka dalam kehidupan kita tentunya senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kehidupan dunia hanya sementara. Ya, 60 70 udah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kekal abadi di akhirat. Ya, maka banyak saudara kita, tetangga kita yang mudah mendahului kita. Tadi dapat kabar almarhum siapa? Ustadz Gufur ya, almarhum. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama beliau senantiasa diberikan rahmat, diampunkan dosanya, dan senantiasa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah ya, maka kita patut disyukuri segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, mumpung masih hidup di alam dunia kita beribadah. Dan itu tentunya harus diingetin. Ya, namanya iman kadang-kadang turun, bisa kadang-kadang naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Ya, namanya manusia kadang-kadang lalai, kadang-kadang malas, kadang-kadang ada aja hambatannya. Tapi dengan kita bermajlis terjadi dunia, memperbarui niat lagi, memperbarui, di-upgrade dan di-update, ya, diperbaharui, ya, ditingkatkan, upgrade dan di-update. Update itu diperbarui, upgrade itu ditingkatkan. Maka dari majlis yang mulia ini, ya, mudah-mudahan senantiasa dapat meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah, sehingga Allah curahkan rahmat, taufik, berkah untuk kita semua, untuk keluarga, suami, istri, suami, anak dan sebagainya. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqomah. Kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, ya kan? Maka disitulah nuansa untuk zikra Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sirah nabawiyah. Ya, kita untuk bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul bariyah, khairul bashar, ya, sayyidil mursalin. Banyak sekali. Saya punya buku, ada 300 penyematan kehormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih, ya, khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan di alam dunia ini, maksum, terbebas daripada dosa dan dosa dan kesalahan di hadapan Allah, khairul bariyah. Maka mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Haramain, baik Mekah maupun Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat ziarah ke Makkah Al-Haramain. Maka selalu kita baca doa, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kullil am bi ahsanil hal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk senantiasa dapat ke Baitullah, ke Haramain, ke tanah haram, ya, dan juga ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia fi hadzal am, pada tahun ini, atau fi kulil am, atau di tahun-tahun berikutnya, bi ahsanil hal, dalam keadaan yang baik, ada duitnya, ada biaya kesononya, kesehatan fisik senantiasa diberikan sehat walafiat, kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah punya kuasa, Allah punya ketentuan, maka kita cukup berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, umpama enggak ketimbang kita, ketimbang ke anak-anak kita, keluarga kita. Itu. Ya, kayak ibu saya, bapak saya udah berniat untuk pergi haji, tapi kalau Allah sudah memanggilnya, sudah setoran, tinggal 2026 mau berangkat. Allah panggil 2021, ya sudah, itu qadar Allah, ya. Tapi kita niatkan untuk kebaikan kepada orang tua kita. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surah Al-Maidah, ya, ayat 51, ya. Baik.
Nanti kita baca bersama-sama, kemudian kita masuk kepada tafsir. Jadi tidak satu-satu lagi. Ya, nanti mungkin polanya seperti itu. Ya, lebih kepada pengkajian di masalah tafsirnya. Ya. Baik, kita mulai dan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.
Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Di sini masalah aulia, ya, di tafsir Al-Jalalain. Jadi tafsir itu adalah al-bayan, menjelaskan. Ya. Kemudian untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, itu namanya tafsir. Ya, dari kalamullah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti macam-macamnya banyak. Ya, tafsir itu banyak. Ya. Ada pembagiannya juga banyak. Ya. Ada yang kategori-kategorinya juga banyak. Ada kategorinya kefikihan, ada kategorinya tentang akhlak, ya, ada kategorinya tentang tauhid. Nah, itu penjelasan ayat. Ya. Ada yang tentang hukum-hukum dan sebagainya. Ya, maka tafsir itu adalah yang menjelaskan para ulama-ulama, ya, ahli tafsir, ya, terkait tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak, ya, kayak di Indonesia itu ada tafsir apa saja yang Ibu tahu? Ya, Al-Misbah, Profesor Dr. Quraish Shihab, ya. Nah, tafsir Jalalain. Jalalain itu antara guru dan murid. Jadi dia buat tafsir, ya. Namanya tafsir Jalalain, yaitu dua Jalal, Jalaluddin Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti. Dua-duanya antara murid dan guru buat kitab tafsir, namanya tafsir Jalalain. Ya, ringkas memang. Ya, satu jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid dan 2 jilid. Ya. Macam-macam. Kalau di Palembang ada lagi At-Tafsir An-Nur oleh Hasbi As-Siddiqi, ulama Indonesia. Ya, Palembang. Ada lagi di Banten ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, itu Marwah Labid. Ya. Yang kitab-kitabnya tentang akhlak kita pelajari. Nasahihul Ibad. Nah, begitu ulama-ulama itu dulu Masya Allah kompetensinya begitu banyak. Dia termasuk ulama tafsir, dia juga termasuk ulama lughah misalnya. Atau ulama, ya, banyak karyanya terkait tentang disiplin ini. Ya. Ada lagi Buya Hamka punya tafsir namanya bukan. Itu maka tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu karangan Buya Hamka. Buya Hamka itu apa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bapaknya seorang ulama juga di Sumatera Barat. Nah, tafsir-tafsir itu nanti saya share. Ada tafsir apa lagi? Kalau yang di Indonesia Al-Ibris, ya, Mustafa Bisri, bapaknya. Lagi banyak, ya, tafsir-tafsir yang dikarang oleh orang Indonesia. Kalau di luar banyak juga, kayak Syekh Sayyid Qutub, ya. Itu tafsir fi Dilalil Quran. Ya. Ada lagi ulama-ulama yang terdahulu, ya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya juga merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Nah, di situ banyak keterangan-keterangan tentang dalil hadisnya. Ada lagi tafsir Al-Munir li Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Suriah. Ya, Syria. Itu juga punya tafsir namanya Tafsir Al-Munir, 30 jilid segini. Nah, itu juga berkaitan dengan kefikihan, ya, dengan aqwal ulama dan sebagainya. Maka begitu luas ilmu Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya dalam menjelaskan daripada wahyu, ya, atau menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat yang ada. Maka di sini, ya, kita bisa merujuk kepada tafsir, berbagai macam tafsir, ya, bisa ditafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dalam menjelaskan nama kalimat ataupun ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ya. Karena landasan mereka orang kafir, tertutup dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Tapi untuk saling toleransi, ya silakan, monggo. Ya, tapi kalau masalah agama, masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun udah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas. Gitu. Lalu saling menghormati silakan. Ya, tapi tidak mencampuri daripada keyakinan dan kepercayaan masing-masing, saling menghormati. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ya, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Dulu kan sempat ramai ini ayat ini, Al-Maidah 51. Ya, dalam pilkada atau pil apa dulu? Ahok ya. Ya kita enggak mayoritas muslim. Ya. Nah, kita mengangkat pemimpin yang bukan muslim. Yang mengajak kepada kemungkaran takutnya ya. Maka kita kudu hati-hati dalam masalah ini ya. Maka kita sebagai seorang muslim mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang seiman ya. Karena patokan iman itulah ya. Bisa jadi nanti ya, di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesuatu ya, maka ya sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Maka masalah keimanan ya, dipimpin oleh orang yang bukan beragama Islam. Ya, itu sangat berpengaruh, berpotensi. Ya. Maka dalam hal ini Islam ataupun Al-Quran berbicara tegas. La tattakhidul yahud wan nasara awliya. Ya. Kalau berinteraksi gimana? Ya, berinteraksi boleh, silakan saja. Ya. Kita beli barang-barang ke orang kafir kan? Iya. Tapi tidak berarti harus mengikuti keyakinan, ya, ibadah dan sebagainya, ya, mengikuti mereka. Maka di dalam tafsir ini juga dijelaskan ya. Maka ditafsir di ayat 51 itu ya, la tattakhidu awliya tu'allawnahu ya, mengangkat mereka menjadi pemimpin ya, littihadihim fil kufri, takut nanti kamu condong kepada kekufuran ya. Apalagi sekarang lagi ada ramai juga kan dengan dalih toleransi, tapi toleransi kebablasan. Ya. Islam punya tegas ya, lakum dinukum waliyadin di situ. Ya, agamamu, agamaku. Aku sholat di masjid, kamu sholat di gereja, di wihara, pura, apalagi kalau tempat yang hoa itu apa tempatnya? Wihara. Nah, wihara. Silakan monggo. Ya. Apalagi di Indonesia diakui kan 5 agama. Dengan ritualnya masing-masing ya, maka disitulah ketika kita menghormati satu sama lain, itulah nilai-nilai toleransi. Kamu ke gereja, aku ke masjid, ya sudah, tidak saling mengganggu, tidak saling menyempong, tidak saling mengejek dengan keberagaman agama. Kemudian ada paham juga tuh, paham tentang yang menyesatkan, pluralisme agama. Jadi semua agama semuanya dianggap sama, menuju Tuhan, menuju kebaikan. Nggak benar. Ya. Kita punya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan teologinya di luar Islam gimana? Mereka meyakini bahwa Tuhannya dilahirkan. Tuhannya ada 3.
Belum lagi tradisi dalam agama Hindu, ya, dewa dan dewi itu hampir 300. Ya, macam-macam. Ya, dulu ada film apa namanya, Mahabharata. Oh, itu juga. Oh, begini ya, ada Tuhan pencipta, kemudian Tuhan penghancur. Ada Sri ini, Sri itu, dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu mereka menjadikan sekutu syarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafir. Ya, mereka kafir. Ya, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh dengan landasan itulah, ya. Innallaha la yahdil qauma dzalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa'asallahu ayyatiya bil fath aw amri min indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit, ya, segera mendekati mereka, atau Yahudi dan Nasrani, ya, Yahudi dan Nasrani. Ya, di Indonesia ada nggak Yahudi? Ya, mungkin 1-2 ya komunitasnya. Kalau Nasrani banyak, ya, mau Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, dan itu selalu menghembuskan untuk senantiasa pemurtadan kepada kaum muslimin. Ya, ramai itu. Kalau di pelosok-pelosok itu seringkali terjadi pemurtadan, ya, kristenisasi, ya, bahwa kita dianggap sebagai domba-domba yang hilang, nah, yang harus dimasukkan petunjuk, ya, dan sebagainya. Ya. Saya punya seorang pendeta, tapi sudah masuk Islam sekarang. Jadi mereka punya Injil itu berbagai macam versi, ya, kitabnya. Maka kita kehilangan banyak ustadz-ustadz yang paham terkait tentang kristologi. Tapi kayak Ibu Hajah Irene Handono itu masih ada kan ya? Nah, itu Handono atau Handoko? Nah, Handono nanti bisa dicek ya. Boleh dipelajari itu, Bu. Ya. Ibu Irene dulu almarhum Abdullah Syakwasian, ya, para pakar-pakar kristolog Abu Dedat. Nah, itu boleh dipelajari. Ya, jadi mereka memang untuk mencari kekurangan daripada Islam, untuk bisa mematahkan argumen-argumen. Ya. Maka penguatan di masalah tauhid harus kita kuatkan. Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Ya, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya. Kemudian dan orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu wa yaqulul ladzina amanu, kemudian dijawab oleh orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Ya. Mereka orang-orang yang menyebutkan Allah seringkali mereka mengaku beriman padahal mereka tidak beriman, dan itu hanya sia-sia belaka. Ya. Maka kita selalu untuk mentajdid daripada tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang wa may yabtaghi ghairal islam dinan, ya, bagi orang-orang yang mencari agama selain daripada agama Allah, ya, mereka akan la yuqbal
tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirati minal khasirin, dan mereka akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 56 ya. Bisa dilihat surah An-Nisa ayat 56. Ya, innal ladzina kafaru. Ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. 56 ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Ketemu Bu? Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kemudian apa? Kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azabnya. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. An-Nisa ayat 56. Ya. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka akan merugi ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang-orang yang bersumpah ya. Ya alladzina amanu may yartadda ya, di ayat 54, wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Bersikap lemah lembutlah terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keraslah terhadap orang-orang yang kafir. Dalam berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas memberinya dan Maha mengetahuinya. Maka nanti ada namanya tanasubul ayat ya, keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lainnya ya. Tidak serta-merta juga ya, kita dalam bermuamalah kepada orang kafir tentunya diatur sedemikian rupa ya, selama dalam kebaikan ya. Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafir. Sikap seorang mukmin, dia harus berlemah lembut kepada saudaranya sesama muslim, deran keras terhadap orang-orang kafir. Keras dalam artian apa? Dalam artian bermuamalah ya, dalam baik ya. Ya, keras dalam menolak kekafiran mereka. Ya. Adillatin 'alal mu'minin, ya, berlemah lembut. Kadang-kadang kita balik. Ya, giliran sama orang mukmin, sama orang Islam sendiri garangnya minta ampun. Giliran non kafir, non muslim atau kafir, mereka ya malah berlemah lembut. Nah, itu suatu sikap yang salah. Ya. Kita harus keras atas kekafiran mereka. Sedangkan berbuat baik dalam bermuamalah, maka dianjurkan dalam Islam ya, bermuamalah ya, dalam kehidupan. Tapi berbeda dengan beribadah ya. Beribadah jelas ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku ya. Dan Islam juga mengajarkan ada tahapannya. Enggak serta-merta semua ketemu orang kafir dibunuh, enggak ya. Tetap ada tahapannya masing-masing. Ketika kita diganggu, maka kita melawan ya. Maka disitulah kerukunan beragama diatur ya, untuk senantiasa saling toleransi. Kadang-kadang memaknai toleransi ini yang seringkali terjadi persoalan, penyimpangan ya. Giliran sama orang muslim garang, giliran sama non muslim baiknya minta ampun. Nah, itu seringkali terjadi ya. Mereka malah berlemah lembut kepada orang-orang yang memang kafir jelas-jelas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim ya.
bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang dan berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Memberi dan Maha Mengetahui. Kemudian innama waliyukumullah wa rasuluh. Ya, sesungguhnya penolongmu hanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya, itulah. Maka senantiasa kita mengikuti ketaatan Allah, ketaatan Rasulullah, dan memiliki hubungan baik kepada kaum mukminin. Ya. Ya. Kemudian maka wabil mu'minina ikhwana raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani imama wa hukma wabil mu'minina ikhwana wabil ka'bati kiblata. Kita diajarkan itu untuk senantiasa Allah jadi apa, kita patrikan dalam diri kita, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah Rabb kita. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi buat kita, ya, diutus. Kemudian wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, ya. Kemudian ya, sesungguhnya penolongmu hanya Allah, Rasulullah, dan orang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, maka kita saling satu sama lain ta'awun, ba'duhum ala ba'd, tolong menolong, ya, kepada sesama orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Maka ya, orang-orang pengikut agama Allah itulah yang pemenang, sukses. Ya. Maka ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, berlemah lembut kepada kaum mukminin, ya, bertahun satu sama lain, maka itu akan kamu mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kamu, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya. Fa inna hizballah humul ghalibun. Ya, mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini tegasnya Islam mengajari kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan berlemah lembut kepada kaum mukminin, kepada saudara-saudara kita ya. Nah itu seperti kita punya nuansa saling mendoakan rakyat Palestina ya di Gaza, masih berlanjut terus ya. Saudara-saudara kita seiman dan seakidah, ya, maka kita punya konsekuensi untuk saling mendoakan, saling menolong dan sebagainya. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Ya. Dan barang siapa, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, ya, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, ya, atau orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Selalu kata kuncinya adalah bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngikutin apa yang Allah perintah dan menjauhkan apa yang Allah larang, ya, untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Maka dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Ya, walaupun dengan hirup pikuk, ya, kehidupan tentunya pasti ada yang mengganggu.
ya, mengganggu akidah, ingin diajak pada kristenisasi, ya, diajak kepada pemurtadan. Nah, itu kan naudzubillah. Maka selalu kita jaga iman dan Islam kita, tauhid kita kencangkan untuk senantiasa ya bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam keterangannya ya itu kita menjadikan ya Allah sebagai Tuhan kita, sebagai sesembahan kita. Ya. Maka di sini dilarang ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya. Ya, orang-orang kaum sebelumnya diberi kitab, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya para nabi dan rasul. Ya, mereka menyia-nyiakan, mereka kafir, mereka menutup diri daripada petunjuk-petunjuk Allah melalui para rasulnya, para nabinya. Ya. Perjuangan dakwah daripada Nabiullah ya Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, ya semuanya visi misi daripada para nabi adalah mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semuanya, nggak ada yang nggak tidak. Ya. Dengan perjalanan dakwah mereka ya begitu banyak aral merintah, ya kan? Sampai dakwahnya Nabi Allah siapa? Nabi Nuh ya, yang 1000 tahun tapi kaumnya banyak yang tidak beriman. Ya, sehingga cuma sekian puluh orang saja yang beriman. Itu 1000 tahun. Ya. Bagaimana dengan dakwahnya para nabi-nabi yang lainnya? Begitu perjuangannya. Ya. Dan mereka telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, min qablikum wal kuffar awliya. Ya. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ya, maka tidak boleh untuk mengikuti orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai ejekan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa. Ya. Ejekan. Ya. Kemudian wala'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar al musyrikin. Ya. Nah, maka dengan meninggalkan mereka. Ya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita yang memang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tantangan yang ada tauhidnya. Harus selalu dijaga tauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah keterangan daripada tafsir di ayat 51 surah Al-Maidah ayat 57 sampai 57. Mudah-mudahan kita tetap menguatkan diri kita bermuamalah dengan baik ya, walaupun dengan seorang kafir sekalipun ya, tetap kita menjaga untuk berlemah lembut kepada kaum mukminin dan menunjukkan untuk berlaku keras terhadap kekafiran mereka ya, tidak serta-merta mengikuti daripada kekafiran mereka. Nah, seringkali kan pengikisan akidah ya, pengikisan akidah seringkali ya, itu karena kurang kuatnya iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalih-dalih toleransi kita ngikut ke gereja, naudzubillah. Dengan dalih-dalih toleransi dan sebagainya meyakini apa yang mereka yakini, ya kan nggak bisa. Ya. Bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam di kita adalah sebagai Nabi dan Rasul, tapi mereka menganggap adalah seorang Tuhan Bapa. Ya kan ada 3 kesucian, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Bunda Maria. Ya, itu maka menjadi teologinya ataupun kepercayaan itu berbeda dengan kepercayaan yang kita yakini bersama tauhidullah, mentauhidkan Allah, mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Orang-orang yang menjadikan Allah sekutu baginya, nah itu Allah sangat murka kepada orang-orang manusia menjadikan Allah sekutu baginya.
maka kita terhindar. Kita mudah-mudahan terhindar daripada keyakinan bahwa mensyirikkan Allah, ya, mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya, maka selalu kita kuatkan tauhid kita. Ya, Allah Ahad, Allahus Samad. Ya, Allah adalah Razzaq. Allah lah segala-galanya, ya, dengan asmaul husna-nya, dengan asma yang ada disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari ayat ini kita tetap, ya, menjaga muamalah kita, berlembut kepada kaum muslimin, ya, saling berta'awun karena satu akidah, satu tujuan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akidah. Nah, itu. Dimanapun kita berada, ketika kita satu akidah, maka itu menjadi saudara kita. Ya. Saya ke Amerika, ketika ada masjid, ya itu saudara kita, kaum mukminin melaksanakan sholat bareng-bareng. Walaupun kafir semua itu, ya, selebihnya mana ke negara kafir dan sebagainya. Maka itu menjadi patokan utama untuk senang kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kita kembangkan lagi bagaimana hubungan, ya, dalam bermuamalah, ya, pada non muslim misalnya atau kafir. Ya, itu istilahnya saja, padahal hakikatnya ya tetap aja kafir, ya kan? Karena di situ Al-Qur'an udah jelas. Qul ya ayyuhal kafir. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Jelas kata-kata itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia dia perhalus non muslim. Ya. Banyak perdebatan di situ. Ya. Tapi lagi-lagi kita menjaga kebaikan, menjaga keharmonisan dalam kerukunan beragama, ya boleh, silakan saja. Ya. Maka itulah ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam itu istimewa di situ, menjaga semuanya diatur, bermuamalah, ya, sama muamalah interaksi sama orang kafir sekalipun bagaimana kita diatur, ya. Tidak serta-merta semuanya dibunuhin, tidak serta-merta langsung diejekin, ya, enggak. Semuanya diatur dalam ajaran Islam. Demikianlah mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah daripada ayat-ayat ini untuk senantiasa menguatkan akidah kita, untuk senantiasa berta'awun kepada kaum muslimin, ya, berlambut kepada kaum muslimin dan kaum mukminin karena mereka adalah saudara-saudara kita, dan senantiasa Allah memberi petunjuk untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, berikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa menjalankan tauhid, menjalankan keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bid-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina subulas salam, Allahumma hdina subulas salam, Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa anta khairur rahimin, Allahumma ighfir lana fa anta khairul ghafirin, Allahumma hdina fa anta khairul hadiyin dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiril hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.